Halo semua, pada sesi ini kita akan bahas tentang social exclusion. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang social exclusion atau kemunculan sosial ini, tentu kita harus lihat terlebih dahulu apa definisi dari social exclusion. Meskipun tidak ada definisi atau patokan yang disepakati secara universal mengenai apa itu social exclusion atau kemunculan sosial, tapi kurangnya partisipasi dalam masyarakat itu merupakan inti dari hampir semua definisi yang dikemukakan oleh para scholars, akademisi, juga dari badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. Nah, secara keseluruhan, eksklusi sosial ini menggambarkan suatu keadaan di mana individu tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta proses yang mengarah pada dan mempertahankan keadaan tersebut. Exclusion atau pengucilan itu mengacu pada incompatibility atau ketidaksesuaian yang dapat terwujud dalam dua cara, baik karena seorang dihalangi untuk menjadi bagian dari suatu komunitas atau karena seseorang itu dikeluarkan atau dipindahkan dari tempat di mana mereka berada atau menjadi bagian darinya. Jadi di sini eksklusi sosial itu menggambarkan situasi di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pada suatu komunitas atau masyarakat. Eksklusi sosial ini seringkali samar dan tidak sengaja. Misalnya ketika penyandang disabilitas dikucilkan dari layanan, pasar, dan partisipasi politik karena kurangnya kesadaran akan kebutuhan mereka atau karena sikap sosial atau ketika kelompok minoritas dikucilkan karena kendala-kendala atau latar belakang yang dimilikinya. Nah, eksklusi sosial sendiri ini merupakan fenomena multidimensi yang tidak terbatas pada kekurangan hal yang sifatnya material yang ada pada diri seseorang. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana seseorang dapat dikeluarkan atau dikucilkan dari komunitas sosialnya, maka dia harus memiliki unsur-unsur yang terkandung di bawah ini. Lalu bagaimana seseorang bisa dianggap mengalami eksklusi sosial? Di antaranya mereka dikeluarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan mata pencarian, kerjaan yang aman dan tetap, pendapatan, properti, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana eksklusi sosial ini dapat terjadi pada masyarakat? Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorongnya. Yang pertama ada demografik. Faktor demografik ini utamanya adalah besarnya kelompok pemuda, penuaan dan peningkatan rasio ketergantungan, serta perubahan keluarga. Khususnya peningkatan jumlah keluarga dengan orang tua tunggal. Kemudian ada juga faktor labor market. Di sini terkait dengan permintaan ketenaga kerjaan yang mendorong eksklusi sosial lebih besar. Ada contoh beberapa kasus di beberapa negara misalnya, kemiskinan meningkat terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan tenaga kerja. Di sini berarti ada peningkatan pasokan tenaga kerja. Sementara lapangan kerja yang tersedia itu sangat terbatas. Nah, kemudian juga adanya policy atau kebijakan. Di sini pengucilan sosial didorong oleh masalah kebijakan. Masalah-masalah khusus yang dihadapi adalah ketika tunjangan tidak ditingkatkan, sejalan dengan peningkatan inflasi misalnya, kemudian penghapusan beberapa tunjangan, sistem pajak yang lebih regresif, dan sebagainya. Riset juga menunjukkan bahwa faktor policy ini sangat berpengaruh. Itu hendaknya dalam membuat kebijakan memasukkan agenda menghapuskan social exclusion dalam masyarakat. Oke, selanjutnya ada low income. Peningkatan upah yang rendah dan tidak meratanya pendapatan antar kelompok dapat mendorong eksklusi sosial. Tidak diragukan lagi, pendapatan rendah merupakan pendorong utama terjadinya kemunculan sosial dalam masyarakat. Oke, kemudian ada juga unemployment atau pengangguran. Di sini ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja umumnya dianggap sebagai indikator utama terjadinya kemunculan sosial. Dan pengangguran ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain yang memicu eksklusi sosial seperti kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, dan juga kurangnya tampilan. Dan yang terakhir adalah education. Pendidikan di sini mempunyai peran penting dalam transmisi eksklusi sosial antar generasi. Secara umum, pencapaian pendidikan telah meningkat. Namun masih banyak orang yang meninggalkan sekolah tanpa memperoleh kualifikasi dan keterampilan mendasar. Terdapat bukti yang jelas bahwa pencapaian bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik berdampak pada diantaranya partisipasi dalam masyarakat, keterampilan interaksi, dan juga motivasi. Oke, nah sekarang mari kita lihat bagaimana gejala dari eksklusi ini. Secara umum, seseorang dapat dikatakan berada dalam social exclusion, yaitu ketika mereka berada dalam keadaan-keadaan seperti berikut ini. Yang pertama, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, yaitu ketika tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang ada.
Kemudian yang kedua, adanya ketidaksetaraan dalam partisipasi dan juga adanya penolakan terhadap peluang. Nah, sekarang mari kita lihat lebih lanjut terkait dimensi dari social exclusion. Jadi, seseorang berisiko mengalami kekucilan sosial karena berbagai faktor yang mencakup lebih dari sekedar sumber daya materi. Dan bentuk-bentuk dimensinya dapat terjadi dalam berbagai aspek. Mari kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama ada political exclusion. Di sini mencakup penolakan terhadap hak-hak kewarganegaraan, partisipasi politik, dan hak untuk berorganisasi. Dan juga terhadap keamanan pribadi, informasi hukum, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan dalam kesempatan. Kemudian yang kedua ada economic exclusion. Di sini termasuk kurangnya akses terhadap pasar tenaga kerja atau ketiadaan lapangan kerja, kurangnya akses terhadap kredit, dan bentuk-bentuk aset modal lainnya. Kurangan pangan dan akses terhadap sumber daya yang menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat. Kemudian ada social exclusion. Ini dapat berupa bentuk diskriminasi dalam beberapa dimensi, termasuk gender, etnis, dan usia, yang mengurangi peluang kelompok tersebut untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial. Tahu sangat terbatasnya akses terhadap hubungan sosial dan waktu luang. Kemudian yang terakhir adalah personal exclusion. Hal ini mengacu pada kurangnya motivasi dan juga keterbatasan masyarakat dalam mengakses kesehatan dan layanan kesehatan. Kadang-kadang diterjemahkan menjadi orang-orang yang menderita kecanduan dan memiliki catatan kriminal. Oke, sekarang kita lihat lebih lanjut terkait 4 kunci dari social exclusion. Diagram ini menunjukkan sifat eksklusi yang memperkuat terjadinya situasi social exclusion. Misalnya, penyandang disabilitas mungkin dikecualikan dari pekerjaan karena munculan yang disengaja oleh pemberi kerja. Pengecualian ini diperkuat oleh kurangnya kebijakan dan implementasi kebijakan untuk mendorong peluang kesetaraan di tempat kerja. Tanpa adanya pengecualian tentunya. Kemudian, untuk karakteristik dari social exclusion sendiri, kita lihat di sini, orang-orang yang berada pada situasi social exclusion atau risiko pengucilan sosial, biasanya mereka memiliki karakteristik dan situasi kehidupan yang serupa, seperti pengangguran jangka panjang yang dapat mengakibatkan habisnya tunjangan yang mereka miliki, kemudian juga adanya rendahnya harga diri, dan bahkan isolasi sosial. Selain itu, masyarakat yang berada dalam situasi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pelatihan, kesehatan, dan atau pendidikan. Sekarang mari kita lihat konsekuensi dari adanya social exclusion dalam masyarakat. Jadi, penting untuk diingat bahwa apapun alasan seseorang dikucilkan dari hubungan sosial, hal itu juga dapat menyebabkan kerugian lainnya. Sehingga semakin terbatasnya peluang-peluang dalam hidup. Misalnya, pengecualian terhadap kesempatan kerja atau yang dikenal dengan istilah labor market exclusion, yaitu penolakan terhadap kebebasan berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Jadi, partisipasi seseorang dalam masyarakat mungkin terhambat karena tidak memiliki akses terhadap sumber daya material, termasuk pendapatan, pekerjaan, tanah, dan perumahan, atau terhadap layanan seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, kebebasan untuk bisa masuki pasar dapat memberikan kontribusi seorang yang signifikan terhadap pembangunan. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya merugikan individu, tapi juga masyarakat di mana mereka berada. Nah, tidak hanya berakibat sebagai hal yang dapat menyebabkan pemiskinan ekonomi, namun eksklusi sosial ini pada gilirannya dapat merambat pada hal-hal lainnya. Jadi ketika mengalami eksklusi sosial, partisipasi juga terbatas. Ketika masyarakat tidak dapat mengeluarkan suara atau berinteraksi satu sama lain, dan ketika hak dan martabat mereka tidak diberikan penghormatan dan perlindungan yang setara. Dengan demikian, pengucilan sosial tidak hanya mengakibatkan kekurangan materi, tapi juga kurangnya hak pilihan atau kendali atas keputusan-keputusan penting, serta perasaan terasing dan juga rendah diri. Di hampir semua negara, pada tingkat yang berbeda-beda, usia, jenis kelamin, disabilitas, ras etnis, dan sebagainya, telah menjadi alasan pengucilan sosial dari waktu ke waktu. Dan secara historis, eksklusi terkadang dibiarkan dan dilembagakan oleh pemerintah, agama, komunitas, atau otoritas lainnya. Demikian topik kita terkait eksklusi sosial. Terima kasih.